Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang stakeholder milik PT Garuda Food. Selamat menyaksikan. Identitas perusahaan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Jakarta adalah perusahaan makanan dan minuman di bawah kelompok usaha Tudung Group. Selain PT Garuda Food, Tudung Group juga menaungi perusahaan agribisnis yang bergerak di bidang CPO dan kacang. PT Garuda Food berawal dari PT Tudung, didirikan di Pati, Jawa Tengah 1979. Pendiri perusahaan adalah Mendiang Darmoputro, mantan pejuang yang memilih menekuni dunia usaha setelah bangsa Indonesia merdeka. Pada awal 1987, PT Garuda Food mulai menjual hasil produksi kacangnya dengan merek kacang garing Garuda, yang kini dikenal dengan kacang Garuda. Kacang Garuda telah meraih berbagai penghargaan sebagai berikut: Indonesia Customer Satisfaction Award kategori kacang bermerek 8 kali berturut-turut tahun 2000 sampai 2007, Super Brand 2003, Top Brand for Kids tahun 2004, Indonesia Best Brand Award, dan Top Brand 2007 sampai 2012. Apa itu stakeholder? Suatu kelompok yang memiliki hubungan dan kepentingan dengan suatu organisasi atau perusahaan. Bisa disebut dengan stakeholder karena suatu kelompok tersebut memiliki kekuasaan atau kepemilikan terhadap bisnis suatu perusahaan. Fungsi stakeholder dalam berbagai kegiatan bisnis memiliki peranan yang berbeda-beda dengan fungsinya, tetapi memiliki peran yang sama, yaitu mengembangkan suatu perusahaan dalam bidang bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan stakeholder internal dari PT Garuda Food, yaitu yang pertama ada RUPS, yang kedua ada Dewan Komisaris, yang ketiga ada direksi. Direksi dibagi menjadi beberapa direksi, yaitu direksi pemasaran, direksi HRD, direksi IT, direksi FA, direksi R&D, dan direksi SCM. Kemudian kepemilikan saham tertinggi dari PT Garuda Food, yang pertama ada Kusuma Dewi Ningrum, yang kedua ada Pengayoman Adi Sujata, yang ketiga ada Sudamek Agung. Untuk pemegang saham teratas dari PT Garuda Food ada PT Tudung Putra, yang kedua ada Pelika Company, yang ketiga ada Kusuma Dewi Ningrum. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari bagian yang ada di samping ini. Penerapan prinsip-prinsip GAC secara konsisten dalam organisasi dapat mendukung visi dan misi perseroan dalam jangka panjang, sehingga kedepannya diharapkan dapat memperkokoh kepercayaan serta meningkatkan nilai perseroan di mata pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, perseroan menerapkan 5 prinsip GCG yang biasa disingkat dengan sebutan tarif, yaitu transparency, accountability, responsibility, independence, equality, dan fairness. 1. Transparansi. Perseroan berkomitmen secara konsisten memberikan pemaparan seluruh informasi material perseroan melalui media atau sarana yang mudah diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan. 2. Accountability. Perseroan bertanggung jawab atas segala keputusan dan tindakan yang diambil dan memastikan pengelolaan berjalan dengan baik dan juga adil dan terukur sesuai kepentingan para seluruh pemangku kepentingan. Poin ketiga, responsibility. Perseroan patuh terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan tanggung jawab terhadap masyarakat. Poin keempat, independence. Perseroan dikelola secara profesional dan independen, khususnya dalam pengambilan keputusan usaha yang bebas dari benturan kepentingan maupun intervensi dari pihak tertentu. Poin kelima, equality dan fairness.
perlakuan yang setara dan adil dalam memenuhi hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi, perusahaan perseroan memiliki 5 prinsip GCG atau tata kelola perusahaan yang biasanya disebut dengan tarif yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan dan nilai perusahaan kepada stakeholder atau pemegang saham. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.